dengan IS atau IL adalah 0,28 ditambah 31,79 hasilnya 32,7 ya. Makanya di sini dari mana rumusnya menghitung daya ini, daya PS kosinus ini. Jadi tegangan kali arus kali sudut faktor daya. Nah, sudut faktor daya adalah sudut yang mengapit antara V dan I. Ya, itu definisinya. Nah, kita tahu kan daya V, daya aktif misalnya V kali kosinus sekian kan, kosinus alfa misalnya. Jadi alfa ini adalah sudut yang memisahkan antara V dan I gitu. Nah, kalau V tegangan katakanlah sudutnya 5 derajat positif, arus 30 derajat negatif, maka beda pasalnya menjadi 30 tambah 5, jadi 35 gitu loh. Ya. Nah, kalau misalnya V-nya tegangan 5 derajat sudut negatif, ya, kemudian arus 30 derajat sudut negatif, maka beda pasalnya adalah 30 kurang 5 adalah 25 gitu. Ya. Berarti sudut beda pasalnya adalah 25. 30 kurang 5 karena sudut-sudut sama-sama negatif dua-duanya. Kalau satu negatif, satu positif, maka ditambahkan gitu. Ya. Atau kalau positif dua-duanya, maka bila sudutnya adalah dikurangi, sudut yang besar dikurangi sudut yang kecil. Nah, itulah beda pasalnya gitu. Ya. Oke, paham ya? Bisa dimengerti ya? Bisa Pak, izin konfirmasi lagi boleh Pak? Iya, silakan. Sedikit itu yang ini kan saluran arus transmisi pendek ya. Iya, ya. Rangkaian ekuivalen saluran pendek itu kan tidak terdapat kapasitor, jadi hanya terdapat diabaikan. diabaikan. Jadinya kalau dilihat dari gambar rangkaiannya itu ada induktor doang. Berarti kalau ada induktor doang arusnya itu lagging gitu Pak. Sedangkan kalau misalkan nanti lagging ini kan arus lagging tergantung bebannya nih. Beban ini yang menentukan, bukan ininya gitu loh. Tapi bebannya itu yang menentukan gitu loh. Nah, L ini berefek kepada tegangan PS, tegangan sumber gitu loh. Ya. Tegangan saluran ini punya efek terhadap tegangan yang pengiriman, jadi lebih besar, lebih panjang atau lebih pendek kan gitu. Kalau arusnya ini tergantung pada arus beban, lagging atau leading tergantung pada ini beban ini gitu. Ya. Nah itu saja Mas. Kita lihat ini impedansi saluran ini hanya berefek pada PS gitu. Lihat rumusnya nih ya, rumusnya nih. Ya, jadi tegangan ini seandainya ini 0, maka PS sama dengan PL gitu. Tegangan pengiriman sama dengan tegangan beban gitu. Seandainya Z itu 0 gitu, R0 terus induktasi 0. Tapi kalau tidak 0, dia punya efek terhadap PS. Artinya apa? Tegangan generator disuplai jadi lebih tinggi gitu. Kalau misalkan ini tidak ada, berarti tegangan di generator sama dengan tegangan PL gitu. Tegangan di sumber sama tegangan ini. Nah, apa akibatnya ini? Akibatnya lah eksitasi. Eksitasi harus dinaikkan untuk mengkompensasi drop tegangan di saluran ini gitu. Ya, kalau misalkan eksitasinya nggak cukup, bagaimana gitu? Ya, karena harus eksitasi terbatas gitu. Ya. Kalau misalnya jatuh tegangan di saluran tinggi, sementara arus kompensasi ini tidak dapat di-cover oleh arus eksitasi, akibatnya tegangan di beban akan turun gitu. Nah, performance-nya jadi kurang gitu. Ibaratnya misalnya motor jadi dayanya berkurang, lampu jadi nggak terang gitu kan. Nah, itu efeknya gitu. Ya. Mana Mas? Ada lagi mau tanya kan? Kalau itu misalkan soalnya bintang gimana kan? Kan ini terhubungnya bintang, kalau terhubungnya delta gimana Pak? Beda atau sama aja? Nah, kalau delta kita harus konversi ke bintang gitu, ya. Karena kita perhitungan harus terhadap netral gitu. Jadi kita konversi
kita cari dulu jetnya ini kan, baru nanti konversi ke bintang. Nah, itu yang kita ini kan, yang hitung nanti. Kemudian nanti kembalikan lagi ke delta gitu, ya. Nah, jadi saluran di transmisi umumnya sih delta gitu, tapi ada juga bintang. Kalau dia pendek ya bintang aja gitu, kalau dia panjang umumnya delta, tapi perhitungannya harus kita konversi beban delta ke beban bintang, baru kita cari tegangan terhadap netral gitu ya. Baik, pertanyaan bagus. Ada lagi mau ditanyakan? Iya Pak, paham Pak, terima kasih Pak. Namun saya izin konfirmasi, tapi di luar dari materi yang sekarang itu, dulu kan pernah belajar rangkaian listrik itu, kalau beban induktor arusnya itu lagging, kalau kapasitor arusnya leading ya Pak. Leading, ya. Tegangan berarti sebaliknya gitu Pak. Ya, kalau tegangan kan berasal dari dari generator kan. Tegangan nggak berubah gitu, yang berubah arus gitu loh. Jetnya karena I sama V per jet kan, jetnya yang ini berubah ya kan. Kalau dia jetnya induktansi R tambah J plus kan gitu kan. Kalau dia ini kapasitansi R tambah R minus J XJ kan gitu ya. Nah, tegangan itu kan nggak berubah gitu loh. Tegangan itu kan dari PLN nggak berubah. Yang berubah adalah arus gitu ya. Karena arus sama dengan P dibagi jet. Nah, jetnya itu apa? Kalau dia resistansi tidak mengubah fasa kan gitu. Arusnya tidak berubah fasa ketika bebannya itu kita kasih misalnya resistansi heater pemanas kan gitu kan. Nah, jadi arus sepaksa dengan tegangan. Tapi begitu motor listrik karena mengandung komponen induktansi L, maka ya arusnya nanti menjadi lagging ya, karena P jet ya, karena ketika besaran dibagi dengan bilangan kompleks, maka arusnya jadi minus kan gitu kan, jadi pasarnya jadi min gitu loh ya kan. Jadi misalkan V dibagi Z per 30 ya kan, per 30. Katakanlah misalnya tegangan 100 ya, 100. Kemudian Z-nya 10 dengan sudut 15. Maka harusnya nanti tadi berapa? P 100 ya. Z-nya misalkan 10 dengan sudut 30 ya. Maka harusnya nanti 100 dibagi 10, sudutnya jadi negatif gitu loh. Karena dia naik ke atas gitu ya. Nah, jadi harusnya jadi negatif. Jadi harusnya jadi tertinggal gitu. P-nya nggak berubah, Mas. Dia nggak berubah, arus yang berubah gitu, tergantung pada impedansinya apa, resistansi, kapasitansi, atau induktansi gitu loh. Kalau induktansi murni berarti tertinggal 90 derajat. Kalau dia kapasitansi murni mendahului 90 derajat dari tegangan gitu. Ya. Kalau dia nggak berubah gitu, I yang berubah gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan, Mas? Boleh Pak, sedikit lagi Pak. Ini masih penasaran. Kan kalau dilihat dari simbol gambarnya itu kan, kalau induktor itu berupa belitan doang kan. Iya. Kenapa induktor itu arusnya itu nggak leading, malah lagging gitu Pak? Masih bingung. Ya rumus aja kan gitu ya. Oh, gimana itunya ya. Jadi Z, coba ya saya ini ya. Ada sifat apa ya, bilangan kompleks ya. Jika Z1 sama dengan A dengan sudut alfa gitu ya. Z2 sama dengan beta dengan
beta. Ya, perkalian sudut impedansi, jadi Z1 kali Z2 sama dengan A kali B, sudut ditambah gitu, alfa tambah beta, kan gitu. Nanti saya ini deh. Nah, kalau Z1 dibagi Z2 sama dengan A per B, alfa dikurang B, gitu loh. Ya. Jadi karena sifat itu gitu loh. Ya. Jadi Z R sama dengan A tambah CB ya, atau R sama dengan akhir dari A tambah nah, jadi I sama dengan V per R sama dengan V dibagi dengan besar AB ya, dengan alfa. Maka I sama dengan V per ya, itu sebenarnya itu sifat dari bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks mungkin kurang paham kali bilangan kompleks ya. Jadi kalau bilangan kompleks coba sebentar ya, saya kirim nih. Ini A Z1 dengan A Z2 sama dengan B beta, ini Z1 ini sebenarnya bilangan kompleks aja itu mas, itunya masalahnya gitu ya. Nah, coba ini lihat dulu yang saya kirim ini, paham nggak ini? Ya. Misalkan Z1A dengan sudutnya alfa gitu ya. Nah, saya kirim, paham nggak? Bisa paham nggak tuh? Bisa Pak. Nah, misalkan kita bicara dalam bentuk real imajiner ya. Jadi Z2 B besarnya B dengan sudutnya beta. Kalau sudut bilangan kompleks dikalikan Z1 kali Z2 maka A dengan alfa tambah B dengan alfa. Jadi AB alfa ditambah beta gitu. Nah, kalau dibagi Z1 dibagi Z2 sama dengan A dengan sudut alfa, B dengan sudut beta, maka hasilnya adalah A per B sudut alfa dikurang beta gitu. Ya. Nah, jika misalnya Z1 4 dengan sudut 0,
Z2 sama dengan 5 dengan 30 derajat, hasilnya adalah Z1 dibagi 2, 4 per 5 dibagi 30 sama dengan 4 per 5 dibagi min 30 derajat. Nah, seandainya misalnya tegangan adalah 4, tegangannya 4 ya, referensi tegangan 4. Impedansinya adalah 5 30 derajat. Ya, 30 derajat berarti dia ini induktansi. Kalau induktansi itu kan plus ya, R tambah J XL kan gitu kan. Maka nanti arusnya V dibagi I 4 per 5 per 30 ya, sama 4 per 5. Nah, ini menjadi sudutnya tertinggal 30 derajat gitu loh. Itu yang menyebabkan dia ini menjadi leading lagging gitu. Ya. Bisa paham? Bisa Pak, mungkin nanti saya cari sumber referensi buat lebih paham lagi. Jadi perubahan, jadi tegangan nggak berubah, yang berubah adalah arus. Gitu. Ketika karena kalau misalnya R Z sama dengan R tambah J XL, berarti L XL itu kan kalau induktansi itu kan impedansi positif gitu loh. Ya. Jadi kalau ini kapasitansi itu di ya kalau dia murni ya dia ke leading, ini lagging gitu ya. Nah perubahannya itu karena itu aja Mas, pembagian ya, bilang kompleks seperti ini jadi lagging menjadi leading gitu ya. Itu saja masalahnya gitu. Jadi tegangan ini tidak berubah, yang berubah adalah arus ya pasanya gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Terima kasih banyak Pak. Baik, terus ini ya kita lihat dulu apa ini e-learning ya. E-learning itu coba saya lihat dulu. Barangkali nanti nggak bisa connect nanti ini dari sana gitu ya. Jadi minggu ke-7 ya. Minggu depan minggu ke-7 ya. Ini distribusi. Nah, materi kita tadi kan kapasitansi kemarin kan kapasitansi saluran 3 fasa karena terlihat ya? Bisa lihat enggak? Bisa Pak. Halo? Nah, jadi pertemuan ke-6 itu kapasitansi saluran 1 fasa dan 3 fasa ya. Ini ada saya kirim ini, ada baca nanti ini apa ini teksnya ini ya. Selain daripada PPT-nya itu bisa Anda baca ini. Nah, terus minggu ke-7-nya itu rangkaian ekivalen saluran pendek. Tadi udah kita bahas ini. Contoh soalnya tadi sudah ada ya. Kemudian nanti coba Anda kerjakan ini tugasnya ini ya. Sama dia mirip dengan yang tadi sih gitu ya. Ada nih cuma ini nah bagaimana kalau harusnya bagaimana kalau bebannya 2 gitu ya. Kalau tadi kan bebannya 1 ya, bebannya 1. Nah ini nih ya, bisa dibaca nggak? Bisa dilihat? Bisa Pak. Nah, suatu saluran transmisi 3 fasa bla 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 ini ya. Kalau tadi kan bebannya 1 ini kan gitu loh. Sekarang kalau bebannya 2 gimana gitu loh, ya kan?
Nah, salurannya tetap sama gitu. Nah, itu tegangannya dan arus pada ujung penerimaan, berapa daya pada ujung ini kan gitu. Nah, jadi karena ada dua berarti harus tambahkan dulu arus ini tambah arus ini, hitung dulu arus ini. Nah, jadi arus di sini adalah arus totalnya gitu. Arus total itu Anda hitung, Anda masukkan dalam perhitungan gitu. Nah, kalau bagaimana kalau tiga beban ya sama gitu, tambahkan dulu arusnya. Jadi ini tambah inilah arus IR gitu, arus IR-nya. Itu paham ya? Kita paham? Ya. Nah, ini jadi minggu besok, minggu 7 kita sudah bahas saluran pendek ya, saluran pendek. Jadi teorinya sudah saya kasih, Anda tinggal mengerjakan ini, tugasnya nanti dikirim ke e-learning gitu. Ya. Nah, ini nih tugas saluran pendek. Anda kirim nanti untuk absen 1 2 karena ini kalau dikirim ke e-learning maksimum 20 file. Jadi absensi 1 2 dikirim melalui ini. Absensi 21 sampai 30 nggak tahu berapa banyak orang ini. Nah, kirim melalui ini. Karena maksimum file 20 gitu. Nah, jadi teorinya sudah kita kasih hari ini, jadi besok Anda tinggal mengerjakan ini. Kalau ada pertanyaan silakan nanti. Kalau nggak ada ini bisa di WA gitu ya. Minggu depan ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Oke. Terima kasih sudah ikuti perkuliahannya. Ya. Nah, kita juga sebenarnya ini kan analisa di sini kan analisa manual ya untuk perhitungan stand alone gitu ya. Kalau nanti ini bagaimana kalau interkoneksi ya banyak. Nah, di sini kita menggunakan software, barangkali ada yang punya gitu softwarenya etap ya, coba cari etap. Nah, itu untuk menghitung saluran ya. Juga nanti kita pakai ini untuk proteksi juga nih dengan menggunakan software ya, electrical transient apa gitu ya. Barangkali ada temannya yang punya bisa share gitu ya. Mungkin ada juga di internet yang ini yang free ya, tutorial free selama ini 30 ya. Nah, ini untuk menghitung saluran transmisi interkoneksi gitu ya. Aliran beban pada sistem interkoneksi. Karena sistem manual itu udah sulit, gitu. Satu aja udah sulit, apalagi interkoneksi gitu. Ya. Oke, baik. Itu saja. Ada mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, sekian aja.